mahasiswa desain itu nggak bisa lepas dari belajar dari senior yang sudah lama berkecimpung di dunia ini. Nah, untuk itu akan menyenangkan kalau masing-masing di antara kita punya desainer favorit yang kita bisa kepo-kepoin pekerjaannya. Nah, tugas yang Anda akan kerjakan ini akan berkaitan dengan tugas yang nanti akan dikumpulkan pada pertemuan menjelang UTS. Nah, silakan pilih di antara kalian, masing-masing orang pilih satu, desainer interior atau desainer produk Indonesia yang bergerak di bidang ekologis. Jadi nggak harus sustainable ya, yang bergerak di bidang ekologis. Tapi harus desainer Indonesia loh, bukan desainer luar negeri, desainer Indonesia. Bukan desainer luar negeri yang punya proyek di Indonesia ya, tapi desainer Indonesia. Nah, kalau saya pribadi, ini kalau Eva ya, ngomong sebagai Eva, punya beberapa desainer yang saya suka kalau kita ngomong tentang desainer yang ekologis. Nah, nanti desainer-desainer ini, boleh nggak nanti kalau kebetulan kalian sama dengan saya? Boleh-boleh aja, tapi nantinya di tugas berikutnya, proyek yang dibahas harus berbeda. Nah, tugas kalian adalah cari tahu desainer yang kalian mau kepoin. Cari tahu tentang profilnya, cari tahu tentang filosofi desainnya, cari tahu juga tentang beberapa proyek yang dia lakukan. Sehingga nanti kalian bisa pilih untuk dipelajari lebih lanjut, dan harapannya pendekatan desainnya bisa kontribusi untuk tugas kalian di studio. Yang pertama, kalau saya suka Yusing. Yusing ini arsitek, dan dia sangat idealis, jadi dia ini nggak suka, bukan nggak suka ya, jadi kalau sampai sekarang kita tuh nggak pernah bisa main ke studio Akanoma karena Yusing bilang saya ini arsitek bukan interior, jadi saya nggak bisa memberikan ilmu yang cukup kalau anak-anak interior Petra main ke studio Akanoma karena saya arsitek, jadi dia cukup idealis. Nah, tapi what I like about Yusing, dia ini orang yang punya konsep yang kuat dan idealis, jadi dia kalau mendesain itu selalu berharap, selalu diusahakan untuk punya ruang terbuka hijau, punya daerah resapan, atapnya mampu menampung air hujan sehingga bisa disaring untuk dapat digunakan lagi, unfinished look, dan dia suka untuk recycle. Mungkin gaya desain project-projectnya ini not for everyone, tapi saya suka dengan pola pikirnya. Nah, Yusing ini terinspirasi dari Romo Mangun. Romo Mangun kalau ada yang nggak tahu, nanti boleh dikepoin juga. Romo Mangun ini walaupun judulnya Romo, tapi dia punya banyak sekali kiprah di bidang interior maupun arsitektur yang bisa kalian pelajari. Dan Yusing ini adalah penggagas proyek filantropi Papan untuk Semua. Nah, ini adalah beberapa contoh karya dari Yusing. Kalau kalian lihat karya-karyanya nanti dikepoin di Instagramnya juga bisa. Yusing ini kalau bikin rumah, ada beberapa proyek yang dibikin dengan sistem rumah panggung. Tujuannya supaya bagian bawahnya itu tanahnya masih bisa jadi resapan. Kenapa sih kok kita perlu untuk mengadakan daerah resapan? Karena dengan air itu meresap ke tanah, maka dia bisa kembali lagi dalam sirkul tertutup untuk air. Jadi ingat ya, waktu SD kan belajar ya, hujan itu dari mana? Oh, hujannya turun, kemudian meresap ke tanah, jadi air tanah, kemudian dia nanti masuk ke sungai, menguap kembali lagi jadi hujan. Nah, yang kita harapkan adalah dengan adanya area resapan ini makin banyak air dalam tanah sehingga pertama nggak banjir, yang kedua tanah kita akan jadi tanah yang hidup dalam tanda kutip, dan yang ketiga kita akan punya stok air bersih. Kalau semuanya airnya itu dimasukkan ke selokan, maka dia bukan lagi air yang bersih. Tapi kalau mengutip dengan semester lalu jadi black water, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah Romo Mangun yang tadi saya sempat singgung, inspiratornya Yusing. Romo Mangun ini bukan sembarang Romo. Jadi dia belajar di Colorado untuk belajar filosofi di Institut Franti Pauli. Dia punya ciri khas yang disebut dengan tektonika. Langsung ingat Pak Adi nggak? Dan dia penerima Aga Khan Award for Architecture di tahun 92 untuk proyek Kali Jode. Coba dikepoin, Kali Jode itu apa? Nah, Kali Jode mungkin sudah banyak di copy paste di kota-kota yang lain, misalnya di Kampung Warna-Warni Malang. Tapi
proyek Kali Code itu nggak cuma sekedar mewarnai bangunan di bantaran kali, tapi proyek Kali Code ini proyek yang sangat berhasil untuk memastikan masyarakat yang tinggal di bantaran kali tidak mempersempit badan air. Jadi dia agak digeser ke pinggir untuk kemudian ditingkatkan dan diedukasi mengenai sanitasi dan dibuat untuk bisa merasa bangga tinggal di Kali Code yang bagus dan yang bermartabat. Kemudian beliau juga membuat Persiarangan Sendang Sono, Gereja Santa Maria Assumpta di Klaten, dan SD Kanisius Kalitirto. Beliau membuat buku, 3 buku ini, Arsitektur Nusantara, salah satu buku yang jadi semacam buku wajib untuk dibaca oleh mahasiswa desain. Kamu sudah baca buku ini belum? Nah, ini adalah contoh-contoh proyek dari Romo Mangun. Ada yang di sebelah kanan sendiri itu yang saya sebut dengan Kali Code. Saat ini mungkin sudah tidak seidealis dulu, tapi proyek Kali Code di awal-awal kemunculan ini jadi proyek yang sangat memanusiakan manusia. Jadi kalau kita ngomong Kali Code ini implikasinya terhadap lingkungan tinggi karena dia bisa mempertahankan badan air, kemudian implikasi terhadap sosial juga tinggi. Apakah implikasi terhadap ekonominya juga tinggi? Not necessarily, tapi dia, jadi artinya Kali Code ini bukan proyek yang kemudian kalau kamu masuk bayar tiket gitu ya, nggak juga ya. Jadi dia bukan proyek yang sustainable kalau kita bisa bilang, dalam arti dia tidak punya nilai ekonomis yang tinggi, tapi dia desainnya ekologis. Jadi secara sosial, secara environment dia tinggi. Kalau kemudian kalian nanti baca bahwa Kali Code adalah contoh salah satu proyek yang sustainable, nah coba dilihat 3 kakinya itu diperankan di mana aja. Nah kemudian yang lain-lain ini juga adalah proyek Sendang Sono dan proyek-proyek lain yang dibuat oleh Romo Mangun. Nah berikutnya saya juga suka itu adalah Paulus Sintarga. Kalau kalian suka main-main ke Solo atau ke Jogja, tahu ada Rumah Rempah Karya, ada Greenhouse, kemudian ada Colomadu, itu adalah beberapa contoh karya dari Bapak Paulus Sintarga. Nah, Paulus Sintarga ini nggak cuma sekedar bikin atau arsitek juga, dia juga bikin beberapa karya furniture yang memanfaatkan banner dari caleg-caleg. Tahu kan, kalau udah menjelang masa pemilihan itu kan banner di mana-mana. Nah, setelah selesai itu bannernya siapa yang itu dibuang gitu aja. Nah, padahal bahan banner itu bahan yang cukup kuat, yang sulit untuk diurai. Nah, sehingga Paulus Sintarga di Rumah Rempah Karya salah satunya dia membuat eksperimen apa yang bisa kita lakukan ya terhadap sampah ini gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh karya dari Paulus Sintarga. Kemudian Ridwan Kamil ini cukup media darling ya, jadi seharusnya cukup terkenal. Selain terkenal karena dia suka bikin quote yang lucu-lucu, postingan yang lucu-lucu, ternyata Ridwan Kamil belum menjadi seorang abdi negara. Dia adalah founder dari Urban Studio yang bergerak di bidang arsitektur dan banyak menghasilkan karya-karya terutama di dalam bentuk masjid-masjid di Indonesia. Nah, beberapa bentukan karya rumah dari Ridwan Kamil yang waktu itu cukup booming adalah rumah botol yang dijadikan tempat tinggal yang bersangkutan. Dan Ridwan Kamil ini suka bermain dengan cahaya, sehingga desain-desain rumah atau desain-desain tempat-tempat dari rumah dari desainnya Ridwan Kamil itu seringkali punya bukaan-bukaan unik yang kalau dari dalam bisa bikin efek yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa contohnya, nanti kalian bisa cobain lagi banyak banget. Kemudian yang terakhir, kalau dari desain produk, saya suka dengan Alvin Citrawiryo. Saya suka dengan pola pikirnya bahwa dia ini kepingin membuat rotan di Indonesia itu nggak dipandang sebagai material yang hanya untuk bikin furniture jadul. Tapi dia kepingin bikin rotan ini punya nilai seni yang lebih tinggi, punya nilai ekonomis yang lebih tinggi, dan punya desain yang lebih baru. Nah, Alvin Citrawiryo ini adalah salah satu desainer produk yang cukup komersil dan bisa expanding, nggak cuma bikin produk, tapi bikin interiornya juga. Karena waktu itu dia bilang, kalau saya cuma jadi desainer produk aja,
maka produk saya bisa jadi nggak cocok sama interiornya dan jadi alien, susah untuk dimasukkan dalam interior. Karena kalau saya bikin ke interiornya juga, supaya produk saya bisa masuk dan jadi bagian estetis dan jadi bagian yang focal point dalam perancangannya. Nah, Calvin Citawirya ini banyak dipakai untuk kolaborasi dengan Ismaya Group dan terakhir dengan Vivere, ada juga dengan Jauh Mata Memandang, itu produk kain ya. Ini adalah beberapa karya dari Calvin Citawirya yang mungkin kalian pernah temui di hotel di Bali. Kalau ada yang pernah main di, kok lupa ya, hotelnya namanya apa, di Bali yang banyak banget tempat mainnya. Nah, itu banyak dia pakai karyanya si Alvin, termasuk jungkat-jungkit kuda-kudaannya. Nah, saya berharap beberapa contoh desainer yang saya pilih tadi bisa memberikan gambaran ya ke Anda. Desainer Indonesia ini ternyata banyak dan punya karya yang menarik untuk diulik. Tentu nggak cuma terbatas dari yang tadi saya sebutkan, tapi pasti lebih banyak lagi. Nah, silakan cari yang sekiranya menarik untuk Anda dan pelajari banyak tentang desainer itu, karena nantinya karya desainer ini akan Anda ulik lagi menjelang UTS untuk salah satu tugas Anda. Baik kalau misalnya desain dari mereka itu bisa mempengaruhi atau menjadi inspirasi untuk tugas Anda di studio.